Halo Sobat YSK, kali ini kita bakal rekap alur cerita film perang asal Ukraina tahun 2022. Film ini terinspirasi dari peristiwa nyata yang mengambil kembali latar belakang selama konflik bersenjata di wilayah Donbas, Ukraina pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang sosok pria bernama Mykola. Ia adalah seorang pasifis yang mendaftar menjadi penembak jitu untuk balas dendam setelah istri dan rumahnya dibakar habis oleh para militan. Dan ini dia alur cerita film Sniper the White Raven. Opening movie kita berkenalan dengan seorang pria bernama Mykola. Mykola sehari-harinya berangkat kerja dengan bersepeda. Ia merupakan seorang guru di sekolah menengah atas. Singkat cerita, Mykola yang tiba di sekolah menyaksikan berita televisi yang memberitakan jika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak tanda tangan kesepakatan dengan Uni Eropa dan menegaskan keinginannya untuk tingkatkan hubungan dengan Rusia. Singkat cerita, di rumahnya Mykola diwawancarai oleh media TV lokal yang bertanya padanya mengapa ia mengambil keputusan radikal dengan memilih tinggal jauh dari pemukiman dan menyatu dengan alam. Mykola kemudian mengatakan, ya, sebagai seorang ekologi, dengan mengubah gaya hidup membahayakan menjadi gaya hidup ekologi, maka kita akan memiliki kesempatan untuk selamatkan bumi dan diri kita. Di malam harinya istrinya memberikan sebuah malaikat keberuntungan yang pernah ia buat sebelumnya. Scene kemudian berlanjut di perbatasan Rusia dan Ukraina. Terlihat beberapa kendaraan yang sedang mengangkut sejumlah pasukan yang diketahui merupakan pasukan militer Rusia, dan mereka memasuki wilayah perbatasan Ukraina. Keesokan harinya yang seperti biasa, Mykola bersepeda menuju ke sekolah. Ada satupun murid yang berada di sana. Ia kemudian menonton siaran berita di televisi yang memberitakan bahwa militer bersenjata dengan penutup kepala serta aktivis pro-Rusia terus menguasai gedung pemerintahan negara regional di beberapa wilayah. Mengetahui hal itu dengan sekuat tenaga, ia mengayuh sepedanya kembali pulang ke rumah karena ia khawatir dengan keselamatan istrinya. Dan benar saja, setibanya di sana istrinya telah diserang oleh dua tentara yang ia temui di jalan. Look at her face. She's definitely a spy. Russian fuck. Sana! Terluka parah, istrinya pun tewas. Mengetahui hal itu, dua tentara itu kemudian bergegas pergi. Istri tewas, rumah terbakar habis, tampak jelas amarah di wajah Mykola. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya. Mykola yang setia di samping istrinya ditemukan oleh dua tentara Ukraina. Setelah menguburkan istrinya, Mykola pun dibawa pergi. Mereka membawa Mykola pergi ke markas mereka. Setibanya di sana, komandan pasukan awalnya menolak karena khawatir jangan-jangan Mykola adalah mata-mata. Mykola kemudian mengatakan jika ia akan berjuang untuk mengusir pasukan Rusia keluar dari Ukraina. Mendengar itu, mereka akhirnya menerima untuk bergabung. Mykola pun mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, baik pelatihan membongkar dan merakit kembali senjata maupun latihan fisik. Siang dan malam mental dan fisik mereka dilatih. Singkat cerita, mereka semua dikumpul oleh komandannya
Komandannya menyampaikan bahwa saat ini tentara Ukraina kekurangan penembak jitu yang akan ditempatkan di garis depan. Untuk itu beberapa dari mereka akan dipilih untuk menjadi penembak jitu. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Mykola pun mengajukan diri untuk bergabung. Namun atasannya menolak dan mengatakan, "Kau bahkan tak bisa melepaskan magasin dari AK-47. Mykola lalu mengatakan, "Aku akan buktikan kalau aku bisa membongkar dan merakit kembali AK-47 hanya dalam 20 detik. Mereka yang terpilih pun lanjut mengikuti pelatihan khusus sniper. Mereka dilatih oleh sniper senior yang sekaligus merupakan komandan dari tim sniper Ukraina. Setelah belajar di kelas, mereka pun dibagikan senapan runduk 1963 Dragunov semi otomatis atau yang disingkat SPD. Lanjut mereka kembali latihan menembak. Namun kali ini mereka diminta untuk menembak target dengan pandangan yang diblok oleh komandannya. Satu keahlian penting yang harus dimiliki penembak jitu yaitu mampu menghitung cepat di luar kepala. Untuk tentukan jarak, mereka diberitahu rumus perhitungannya oleh komandannya, Mykola, yang memiliki gelar sarjana fisika dan matematika. Tentu saja dengan mudah menjawab hasil perhitungan yang dituliskan oleh komandannya. Di malam harinya mereka kembali latihan menembak. Kali ini sebelum menembak, mereka diminta untuk sebutkan kode hijau dengan lantang. Komandannya pun memberitahu aba-aba dan mereka semua melepaskan tembakan sambil teriak kode hijau. "Amankan senjata kalian," kata komandannya. Namun Mykola belum beranjak dari posisinya. Rupanya sejak tadi ia belum melepaskan tembakan. Dan hasilnya Mykola pun dapat nilai +3. Scene selanjutnya yang mereka nanti pun tiba. Mereka semua dinyatakan lulus menjadi penembak jitu yang akan mengabdi untuk rakyat Ukraina. Mereka dibawa menuju ke pos terdepan perbatasan untuk melakukan misi pertama mereka. Mereka akan menyerbu pasukan Rusia yang berada di titik 0 perbatasan. Mereka akan menyerang dengan membagi dua tim. Terlihat mereka sudah berada di posisi siap tempur, baik tim penyerbu maupun tim penembak jitu, bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki. Mereka pun beraksi. Berhasil melaksanakan misi. Di tembok perbatasan, bendera Rusia diganti dengan bendera Ukraina. Lalu tak lama kemudian konvoi pasukan militer Ukraina pun dikerahkan. Scene kemudian berlanjut di mana terlihat Klim dan Dunaj. Mereka sedang melaksanakan misi di perbatasan. Dengan hati-hati dan perlahan mereka bergerak untuk berpindah posisi. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan penembak jitu Rusia sudah mengintai mereka dengan senapan canggihnya. Sebelum melepaskan tembakan, sniper Rusia itu mengabadikan aksinya melalui rekaman video. Sekembalinya di markas, Mykola terlihat masih shock dan lemas karena rekan Klim tewas di sniper oleh musuh. Mykola yang melihat jasad Klim pun tampak jelas amarah di wajahnya. Di malam harinya, komandan sniper diberitahu oleh komandan brigade jika perbatasan di titik 0 harus mereka kuasai sepenuhnya. Tim penembak jitu memasang ranjau Bremor di beberapa titik potensi di mana para musuh akan melintas. Dari kejauhan terlihat para tentara musuh sudah berada di sana. Dan setelah dipastikan musuh sudah berada di titik ledakan, tembakan pun dilepaskan.
Lalu setelah itu tim serbu bergerak untuk memastikan semua musuh sudah tewas. Di saat yang sama terlihat rombongan kendaraan militer pasukan Rusia. Mereka akan bergerak masuk ke perbatasan membawa amunisi. Komandan mereka yang menerima laporan mengetahui jika sekitar perbatasan terdapat 2 penembak jitu dan tim serbu Ukraina. Untuk itu ia meminta penembak jitu andalan tentara Rusia itu diminta untuk mengamankan area yang akan dilintasi oleh rombongan pasukan Rusia. Scene selanjutnya terlihat Mykola dan komandannya bergerak berpindah posisi. Lalu tak lama kemudian melalui teropong mereka melihat satu kendaraan musuh sudah berada di sana. Dan 2 tentara musuh yang berada di sana adalah tentara Rusia yang telah membunuh istrinya. Tentu saja Mykola yang emosi langsung meminta izin ke komandannya untuk melepaskan tembakan. Namun tentu saja komandannya tidak mau mengambil resiko. Ia meminta agar Mykola tidak gegabah dan menunggu perintah dari komandannya. Namun Mykola tidak peduli. We're 10 o'clock. Adjust position. Roger, incoming. To K4. Dari kecerobohan Mykola, komandannya pun tewas terkena peluru sniper dan juga serpian mortar. Mykola yang ditemui oleh komandan brigade. Ia diberitahu jika saat ini intel dikerahkan untuk mencari tahu sniper musuh yang membunuh komandannya. Dan jika sniper itu sudah diketahui, maka Mykola diminta untuk balas dendam atas kematian komandannya. Dengan raut wajah penuh penyesalan, Mykola pun meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Mykola kembali menerima misi lanjutan. Kali ini ia diperintahkan untuk melumpuhkan sniper musuh yang berjaga di tempat pembakaran sampah. Berada di posisi penyamaran yang sempurna, kehadiran Mykola di saat itu pun tidak terdeteksi oleh sniper musuh. Berhasil mengetahui posisi musuh, tembakan pun dilepaskan. I'm coming back. Scene selanjutnya, Mykola yang membersihkan diri menerima panggilan telepon dari komandan brigade. Ia diberitahu jika situasi kini makin memanas. Kemarin dan hari ini beberapa tentara Ukraina ditembak mati oleh sniper Rusia. Dan sniper Rusia itu diketahui adalah orang yang sama yang membunuh komandannya. Dengan segera ia pun menyiapkan senapannya. Setibanya di markas, mereka diberi pengarahan oleh komandan brigade. Sesuai informasi intelijen, penembak jitu Rusia itu bernama Seri. Dalam melumpuhkan musuh, ia menembak dari jarak rata-rata 1,5 km. Diketahui hingga saat ini membunuh 5 penembak jitu Ukraina dan 3 petugas senjata mesin. Dalam setiap melaksanakan aksinya, ia selalu merekam dan mengunggah videonya untuk menjatuhkan mental lawannya. Dan mirisnya, di salah satu video yang ia unggah terdapat video saat ia membunuh komandan sniper Ukraina. Sesuai informasi intelijen, baik Seri maupun penembak jitu Rusia lainnya serta beberapa pasukan musuh saat ini berjaga di pabrik kimia di samping sungai. Untuk itu mereka diperintahkan untuk melumpuhkan musuh. Mereka akan beraksi dengan membagi tim sniper. Tim sniper 1 akan melumpuhkan musuh yang berjaga di bagian depan. Tim sniper 2 dan tim sniper 3
diperintahkan untuk melumpuhkan musuh di bagian tengah. Begitu juga tim sniper 4 dan 5 melumpuhkan musuh di bagian belakang. Komandan brigade juga akan ikut dalam misi, namun hanya sebagai pengalih perhatian tanpa menunggu langsung beraksi. Proceeding. I should have shot you, pacifist. Plus, we're ready to go. Second ready. What's that? 5, 1, 3, 2. Who's the one firing? Damn. Spraying bullets. Primary. In place. Report. Come in. No connection with the group. Here. What happened? Update now. What's the situation? Hold your position. In place. Shitbags will answer us for crime. Release. Mereka akhirnya berhasil menyelesaikan misi dengan sukses, dan film pun diakhiri di mana Mikola bersuara ke makam istrinya.